Bab NK 1261, Bedah Lapangan. Bubuk hemostatik tidak berguna, darah terus mengalir. Andat berkata gugup. Cepat mengerang dan bertanya lemah, apakah aku akan mati? Tidak. Xiao De menggertakkan gigi. Biar aku lihat. Sop Hong menghela napas, menyingkirkan orang dan mendekati Andat. Tuan, apakah mengerti obat? Mata Xiao De berbinar. Sedikit. Sop Hong menjawab, melirik cepat yang pucat lalu berkata tenang. Jika tidak ingin dia mati, beri tempat. Ah. Baik. Andat menyingkir. Seret. Dia mengamati beberapa detik, menekan sekitar luka, ajaibnya darah berhenti. Hebat, kan? Tenny bertanya. Sangat hebat, menghentikan darah dengan tangan telanjang hanya bisa dilakukan dokter terampil, dan tidak semua. Andat memuji. Ada pisau bedah? Sop Hong bertanya. Siapa yang bawa pisau bedah keluar? Tetet bergumam, tapi Andat mengeluarkan satu set alat bedah. Bicara terlalu cepat bikin malu. Tebat berkata. Uhuk, lupakan detail. Tetet berkata, kembali menatap Sop Hong. Kamu, tekan lukanya. Sop Hong berkata pada Andat. Aku tidak bisa, belum belajar. Baik, aku coba. Andat menekan. Lebih lembut. Sop Hong memerintah. Baik. Andat mengikuti. Ah, maaf. Andat meminta maaf. Fokus, atau kubuat kau jadi mayat. Sop Hong membentak. Ya. Andat pucat, lalu fokus. Sop Hong bisa operasi? Tenny bertanya. Mungkin. Van Han berkata ragu, pertama kali melihatnya. Tenny makin curiga. Sabar, akan sakit, tapi kalau tahan kau hidup. Sop Hong mengangkat pisau bedah, menatap cepat. Tuan, ku percaya. Cepat berbisik. Mulai. Sop Hong mengangguk, pisau mengiris, mengangkat daging busuk. Cepat menjerit, suaranya mengerikan. Tenny gemetar, hampir menghentikan. Tahan dia. Sop Hong memerintah. Ya. Tejiu dan Tebat menahan. Darah memancar, tapi Sop Hong tenang, meletakkan pisau, mengambil pinset mencari peluru. Tidak baik, cepat pingsan. Xiao De berteriak. Tidak apa, perhatikan jantungnya. Sop Hong berkata tenang. Baik. Xiao De menjawab. Benarkah aman? Anggota lain bertanya. Ya. Yang dimarahi menunduk. Sop Hong tersenyum, menarik peluru dengan pinset berdarah. Kling. Peluru jatuh. Dia memberi pinset ke Andat, mengambil jarum, menjahit luka. Setiap jahitan ilahi. Andat bergumam, ingin merekam. Dalam 2 menit, luka dijahit, bubuk ditabur, dibalut erat. Selesai. Sop Hong menghela napas. Begitu cepat? Tetet kaget. Sop Hong mengangguk, beri antibiotik. Ada. Andat menyerahkan obat. Tidak perlu transfusi? Tejiu bertanya. Dipaksa minum? Tejiu bertanya polos. Mata Sop Hong berkedut, Nona Tenny, belajar dasar lebih banyak. Aku mengerti. Tenny mengangguk, melirik Tejiu. Aku salah bicara? Tejiu bingung. Tebat menepuk bahunya, doakan dirimu. Aduh, salahku, tak pernah sadar kebodohanmu. Tetet menghela napas. Apa maksudmu? Tejiu mengeluh. Cuci tanganmu. Van Han memberi air. Baik. Sop Hong mencuci dengan sabun. Sabun? Tenny diam. Kakak, bagaimana sekarang? Xiao De khawatir, dia jelas tidak bisa jalan. Tenny menatap Sop Hong. Dia mengerti, sebagai komandan. Dia berpikir lalu berkata, 2 orang tinggal,
lainnya naik. Aku tinggal. Xiao De berkata. Kamu? Tidak. Sop Hong menolak, meninggalkan orang bodoh tidak bijak. Baik, diputuskan. Sop Hong mengangguk. Anda tersenyum pahit, merasa tidak dihargai. Bab 1262, Xiao Zhi. Baik, maka biarkan 3 orang tinggal. Sop Hong mengangguk, menoleh dan bertanya, apakah kau mau tinggal? Aku? Tenny terkejut. Ya, begini lebih aman. Sop Hong berkata serius. Aku tidak akan tinggal. Tenny menolak tanpa ragu, membiarkannya tinggal hanya buang-buang. Tidak. Tenny dan Sop Hong berkata bersamaan. Kenapa? Tejiu bertanya dengan wajah muram. Kalau kau tinggal, kami tidak tenang. Tenny menjawab tegas. Aku akan tinggal. Seorang prajurit tim 893 maju menawarkan diri. Ayo pergi. Sop Hong memanggul tas tahan air, menggenggam tangan gadis itu. Berangkat. Tenny memerintah. Ya. Tejiu dan yang lain menjawab serentak. Kabut menebal, jarak pandang menurun, ketinggian mencapai 5-6 meter. Guk-guk. Tenny dan TTAM berjalan di depan, mengendus, ditarik oleh Tejiu. Sop Hong mengamati, di mana-mana ada jejak aktivitas manusia, meski mencoba disembunyikan, caranya canggung, melawan pemula tetap berguna. Waktu berlalu, mereka maju dalam diam. Setelah lebih dari 1 jam, Sop Hong berhenti, menoleh ke semak kiri, di belakang ada lereng dengan rumput lebat. Sop Hong, ada apa? Van Han juga berhenti. Tenny dan yang lain menoleh padanya. Tunggu di sini. Sop Hong berbisik, melepaskan tangan gadis itu, menembus semak menuruni lereng. Apa itu? Van Han penasaran berjinjit. Tenny tetap dekat, melindungi gadis itu agar tidak jatuh. Guk-guk-guk. Tenny dan TTAM menggonggong keras. Sop Hong kembali, menyeret mayat berpakaian seperti kelompok Teba. Kalian kenal orang ini? Dia menaruh tubuh kaku itu, wajah pucat menengadah. Yang mati adalah pria, jantungnya tertembus peluru, luka fatal, selain itu kulitnya penuh luka, tulang terlihat. Xiao Zhi. Tejiu berteriak, mendorong maju melihat wajah akrab. Jadi kalian kenal. Sop Hong menghela napas, mundur. Xiao Zhi, dia sudah mati. Kenapa? Siapa yang melakukannya? Akan kucincang dia. Kelompok itu mengelilingi, semua berwajah sedih, jelas mengenalnya. Sial. Wajah Tenny dingin, mata penuh niat membunuh. Kita tidak bisa buang waktu. Sop Hong berkata tenang. Mengerti? Tenny menarik napas, menatap Xiao Zhi terakhir kali. Dengan tegas berkata, kubur Xiao Zhi, lalu terus mendaki. Kakak Ni. Seseorang berseru. Tenny berkata tegas, ini perintah, yang mati sudah mati, kita harus temukan TTAM, itu misi. Ya. Mereka menahan air mata, meski sedih mereka patuh, perintah di atas segalanya, itu tertanam sejak kecil. Bertindak, jangan paksa aku ulangi. Tenny berteriak. Mereka mengumpulkan kayu, cepat menggali kubur. Dengan sedih, mereka mengubur Xiao Zhi. Berangkat. Tenny memerintah. Ya. Tejiu dan yang lain, bermata merah, menjawab, hati-hati mendaki lagi. Gadis itu juga sedih, dalam 1 hari melihat 3 mayat, baginya itu ujian berat. Untung kau ada di sini. Van Han berkata berani. Anak baik. Sop Hong menghela, gadis itu makin dewasa. Tuan So, bagaimana kau tahu Xiao Zhi ada di sana? Tenny tiba-tiba bertanya. Aku menebak dari jejak. Sop Hong menjawab tenang. Jejak? Tenny mengernyit. Langkah berantakan, ranting patah, semua itu menunjukkan ada sesuatu terjadi di sana. Sop Hong menjelaskan. Tenny diam, lalu berkata serius, kau hebat, lebih dari yang kubayangkan. Terima kasih atas pujian.
Sop Hong menjawab ringan. Tenny dan TTAM tiba-tiba berhenti, enggan maju. Ada apa? Teju bertanya, bermata merah, berjongkok menepuk kepala Tenny. Mungkin TTAM ada di dekat sini? Tesi bertanya. Sangat mungkin. Teba bersemangat, itu menjelaskan kenapa tidak maju. Kalian terlalu banyak berpikir, jejak terus ke depan. Sop Hong menarik mereka kembali ke kenyataan. Lalu kenapa Tenny dan TTAM tidak maju? Teba bertanya. Sop Hong melirik, mereka merunduk, ekor terlipat, jelas ketakutan. Di depan pasti ada binatang buas. Sop Hong menduga. Sekitar 2 menit kemudian, Sop Hong mengangkat tangan menghentikan gadis itu, muncul seekor harimau besar. GRRR. Tenny dan TTAM ketakutan, merunduk, tak bergerak meski ditarik. Seekor harimau. Teju terkejut, mengangkat senjata. Jangan bergerak. Tenny menurunkan tangannya. Jangan gegabah, kadang tidak perlu membunuh. Sop Hong berkata tenang. Ini harimau, tapi kenapa giginya begitu panjang? Teju gugup menyadari perbedaan. Harimau itu mirip harimau timur laut, tapi taringnya luar biasa panjang, 2 kali lipat. Terlihat menakutkan, sekali gigit bisa menembus paha dengan mudah. Bab 1263, terlalu sombong. Espong berbisik, seharusnya tidak, mungkin hanya gen bermutasi. Pasti gen bermutasi. Van Han percaya penuh kata-katanya. Sangat indah, bulunya pun berkilau. Kata TTHT, sudahlah, rumahku kecil, tidak bisa memelihara kucing sebesar itu. Espong tersenyum dan menggeleng. Memelihara? Kucing besar? Teju terkejut, mereka terlalu tenang, bahkan sempat mengobrol, ini jelas harimau, apakah bisa setenang itu? TNH juga terdiam, menatap ketenangan TTHT dan Tebat. Apa yang terjadi belakangan ini hingga membuat mereka begitu? Pergilah cepat, aku tidak akan melukaimu. Espong melepaskan aura dominan, melangkah ke arah harimau mutan. Aum. Harimau menggeram rendah, menekuk ekor dan lari. Pergi begitu saja? Teju melongo, seakan melihat hantu. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Yang lain pun terkejut. Kau sehebat itu? Tanya TNH tenang. Tidak, aku salah. TTHT menunduk, takut dimarahi. Ayo pergi. Espong tidak menjelaskan, terus melangkah. Berangkat. Perintah TNH, kelompok pun mengikuti. Espong agak canggung, selalu diperhatikan, serasa telanjang. Ada apa? Van Han merasakan tegangnya. Tidak apa. Dia tersenyum, mengabaikan gerakan TNH, hampir gelap. Ucap Van Han. Ya, kurang dari 1 jam. Dia melihat jam, ponselnya masih 30% baterai. Van Han polos berkata, kenapa ponselmu tak pernah habis dayanya? Memang begitu. Dia tak berpikir lebih, memang jarang dipakai. Setengah jam kemudian, langit gelap, pandangan menurun. Bagaimana menurutmu? Dia bertanya pada TNH, demi aman, besok kita berangkat, bagaimana? TNH menyerahkan pilihan. Pergi. Dia mengangkat bahu pada TTHT, Teju ikut, kau kuat. NK Box. Tebat menariknya. Ingin sekali makan daging. Seseorang menghela. Tahan dulu, setelah keluar dari tempat terkutuk ini. Saat itu aku mau pesta seafood, pesta daging, makan sampai kenyang. Itu saja yang kau pikirkan. Sayang sekali Akid dan kecil Tri tak bisa makan bersama. Setelah kata-kata itu, semua diam, suasana sedih. Ya. Mereka bangkit semangat, menahan emosi, berjaga. 20 menit kemudian, malam tiba, TTHT dan Tebat kembali dengan kayu bakar, cukup sampai fajar. TTHT menyalakan api, terampil. Tuan S, menyalakan api begini terlalu mencolok? Seseorang khawatir. Bukankah bagus? Dia balik bertanya. Ini seharusnya tak apa. Orang itu tertegun.
Dia bersandar, berkata tenang. Sebenarnya, aku berharap para orang luar datang, agar aku hemat tenaga mencarinya. Semua diam, bukankah terlalu sombong? Namun mengingat perbuatannya, terasa masuk akal. Semoga tak apa. TTHT menghela napas. Aku khawatir Tete, dia mudah emosional. Tebat cemas, kecil Tri dan Akit mati, Tete pasti sedih. Dengan TTAM, tak masalah. Dia menghibur, entah percaya atau tidak. 2 mati, tim 1 masih ada 4, bukan? Dia bertanya. Ya, 4 masih hidup. Tecu tersenyum. Mungkin? Tebat berhenti, takut sial. TNH menatap, tak bicara. Kresek. Kayu basah terbakar sulit, asap dan percikan seperti meteor. Sepertinya bisa dimakan. Tecu meniup jamur shiitake hangus, membersihkan abu, menggigit. Bagaimana rasanya? Tebat bertanya. Tak ada rasa, tapi mengenyangkan. Dia bergumam. Sama saja. Dia tersenyum, makan dengan daun liar. Seseorang bercanda, tak takut sakit perut? Tak apa, aku punya obat. Tebat mengabaikan. TNH makan tenang, tak merasa buruk. Kalian bisa tambahkan lada atau adas. Kata Van Han polos. Ini alam liar, dari mana dapat? Seseorang mencibir. Aku punya. Dia mengeluarkan bumbu. Boleh aku tanya, kalian kesini piknik atau misi penyelamatan? Suara kering bertanya. Kau benar tak mau? Dia mendongak. Dia menatap dan tersenyum, tak kuberi. Orang itu ingin menangis, tapi tak bisa. Jauh lebih enak. Tecu menggigit jamur dengan adas, rasanya kaya. Tak buruk. Tuan S dan Nona Van sangat teliti. Menjadi rekan. Tuan S sungguh beruntung. Di dekat api, obrolan berlanjut. Bab 1264, mencabut kumis harimau. Van Han bersandar di dada Sop Hong dan tertidur, sementara yang lain sebagian besar juga tertidur, hanya tersisa 3 orang berjaga malam. Di antara mereka ada Tenny, Tecu, dan Hacham yang berusia 26 tahun. Kakak Ni, apakah engkau tidak ingin istirahat sebentar? Bisik Hacham. Tidak perlu. Tenny menggeleng, matanya menatap puncak gunung, tenggelam dalam pikiran. Tenny bersandar pada TTAM, perlahan menutup mata. Namun kemudian tatapannya jatuh pada Sop Hong, penuh renungan. Tecu, apa yang terjadi dengan kakak Ni? Tanya Hacham pelan. Ada apa dengan kakak Ni? Tecu bertanya jujur. Hacham menghela napas dan menggeleng. Sudahlah, engkau membuatku tak bisa berkata-kata. TSK, kenapa engkau begitu? Bicara setengah-setengah. Tecu mengeluh. Lalu katakan, apa maksudmu barusan? Tecu bertanya cepat. Kenapa engkau begitu lamban? Hacham menghela napas, lalu menjelaskan. Apakah engkau tidak menyadari kakak Ni terus menatap Tuan So? Benarkah? Tecu menoleh padanya, dan tanpa sengaja bertemu mata. Tubuhnya gemetar, ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Omong kosong, jelas-jelas dia menatapku. Tecu bergumam marah. Lalu dengan gelisah ia berbisik, apakah mungkin kakak Ni menyukaiku? Engkau terlalu banyak berpikir. Hacham memutar mata. Namun Tecu semakin yakin. Tidak, lalu mengapa dia menatapku? Benarkah tidak begitu? Tanya Tecu ragu. Tentu saja tidak. Hacham menegaskan. Lalu kenapa dia menatapku? Tecu heran. Wajahnya memerah sambil bergumam, engkau mengada-ada. Plak. Sial, apa yang kau makan? Tecu menutup hidungnya, hampir pingsan. Hacham menahan tawa, suasana hatinya membaik. Tiba-tiba bayangan turun, suara dingin terdengar. Apa yang kalian berdua ributkan? Tenny menatap tajam. Tidak, tidak apa-apa. Keduanya buru-buru menggeleng. Tatapan dingin Tenny membuat Hacham menggigil. Kakak Ni, mengapa engkau terus menatap Sop Hong?
Tecu berani bertanya. Engkau melihat? Jawab Teni tenang. Tecu menunjuk, bukan aku, Hacham yang melihat. Hacham gemetar sengsara. Melihat? Teni menatapnya. Sedikit. Hacham mengaku dengan mata tertutup. Oh. Teni tetap tenang. Lalu mengapa engkau menatap Tuan So? Tecu mendesak. Dia misterius, aku ingin tahu lebih banyak. Teni menjelaskan tak terduga. Misterius? Keduanya terkejut. Ya, misterius. Teni berbalik. Kakak Ni, apakah engkau menyukai Tuan So? Tecu tiba-tiba bertanya. Teni terhenti sejenak. Apakah engkau gila? Hari ini pertama kali dia bertemu. Bagaimana bisa menyukainya? Hacham menegur pelan, merasa Tecu berani mencabut kumis harimau. Apakah engkau tidak tahu apa itu cinta pada pandangan pertama? Tecu membantah. Ada, tapi tidak mungkin pada kakak Ni. Hacham menegaskan. Hacham membuka mulut, tak bisa membantah. Ia kesal, kenapa Tecu tiba-tiba berbicara masuk akal. Teni tidak menjawab, mungkin ia sendiri tidak tahu. TSK, pasti dia menyukainya. Tecu menyeringai, melihat ekspresinya dan mempercayainya. Hacham menatapnya, anehnya setuju. Uhuk, jangan khawatir, selama dia tidak buta atau bodoh, dia tidak akan pernah menyukaimu. Hacham menegaskan. Sudahlah. Tecu manyun. Itu bagus, aku juga tidak menyukai kakak Ni. Hacham terkekeh, menggoda, aku juga tidak mau jadi suami yang dikendalikan. Penyakit tenggorokan? Tecu mengernyit, menikah dengan kakak Ni akan menyebabkan penyakit tenggorokan? Hacham muram, tak tahu cara menjelaskan. Sungguh malang. Tecu menatap Sop Hong, diam-diam rasa kasihan, menikah dengan kakak Ni lalu menderita penyakit tenggorokan. Sungguh malang. Haco. Sop Hong bersin. Hom. Ia membuka mata dan bertemu tatapan Teni. Terkejut, ia tersenyum sopan. Ia berkata lembut, tidurlah, biar aku yang berjaga. Teni menjawab dingin, tidak perlu, masih awal. Sop Hong tidak memaksa, memeluk gadis itu dan kembali memejamkan mata. Tak lama kemudian Teni dan TTAM serentak mengangkat kepala, menatap ke puncak gunung. Teni berdiri, menggenggam tombaknya. Ada yang tidak beres. Hacham cepat menepuk Tecu. Hah, ada apa? Tecu mengucek mata dan bergumam, kakak Ni dan Sopong berciuman? Hacham muram, tak bisa berkata-kata, diam-diam membuat tanda salib. Teni menoleh, membuat Tecu berkeringat dingin. Apa? Kakak Ni dan Sopong sungguh? Yang lain terbangun, wajah bingung dan terkejut. Hom? Van Han membuka mata, bingung. Bab 1265, Kakak Van. Techiu dengan wajah memohon menutup mulut dengan satu tangan, memberi isyarat diam. TR dan Tesan menggonggong keras, menarik tali kencang, seakan siap naik gunung. Ada apa? Hacham gugup menenangkan TR dan Tesan. Apakah harimau lagi? Seseorang menebak cemas. Teki menggeleng menganalisis. Seharusnya tidak, jika harimau atau binatang lain, TR dan Tesan sudah takut tak berani menggonggong. Masuk akal, lalu apa? Teba mengangguk, berdiri dan menghunus tombak. Van Han miringkan kepala. Sop Hong, ada apa? Tidak bahaya. Sop Hong menjawab tenang. Oh, bagus. Van Han lega. TR menatap Sop Hong. Bagaimana tahu? Intuisi. Sop Hong berkata dingin. Seperti indera keenam wanita, selalu tak terduga. Sop Hong, apa kau bilang? Van Han melotot marah. Ehem, kembali ke urusan, ikut aku ke depan. Sop Hong batuk, menatap TR. Baik. TR setuju. Ayo. Van Han berdiri dan berjalan. Sop Hong tertawa, mengambil kayu terbakar, mengikuti gadis itu. TR menunggu beberapa detik lalu ikut. KKR, bawa aku.
Teki bersikeras. Aku juga ikut. Techiu berteriak. Jangan pergi. Hacha menarik kerah Techiu. Kenapa tidak boleh? Techiu menatap kepergian mereka lalu melotot. Ini demi kebaikanmu. Hacha berbohong tegas. Maksudmu apa? Techiu bertanya. Hacha mengernyit. Kau baru menyinggung KKR, kalau ikut lagi bagaimana? Memikirkan itu, Techiu gemetar, memutuskan menjauh. Hacham tersenyum puas. Cahaya api mengusir gelap, Sophong menggenggam tangan gadis, 4 orang naik gunung. Mata TR menatap tangan bergenggam, lalu alihkan, lalu menatap lagi, berulang. KKR tidak benar. Teki berbisik. Sophong, apa di depan? Van Han masih takut gelap. Mungkin hewan kecil. Sophong menjawab. Bisa menambah makan? Mata Van Han berbinar. Jangan dimakan. Sophong batuk, merasa tak layak dimakan. Kenapa? Van Han berkedip. TR dan Teki dia mengikuti. Api perkemahan hilang, 5 menit kemudian Sophong berhenti. Kayu menyala menerangi. Dalam kabut, sosok samar tergeletak tengkurap, hidup mati tak jelas. Itu orang. Van Han berteriak, melepas tangan Sophong, bergegas. Hati-hati. TR mengingatkan. Pakaiannya sama dengan kita. Van Han terkejut. Teki dan TR tegang, buru-buru maju. Van Han berjongkok, membalikan wanita, memeriksa napas, masih hidup. Sophong, dia masih hidup. Dia berseru. Kakak 4. Teki mengenali wajahnya. Itu Tesi. Dia mencoba berjalan malam, terpeleset akar, lelah dan pingsan. Si kecil. TR memeriksa denyut nadi, lega. Bagus, masih hidup. Teki lega. Bawa kembali. Sophong mengingatkan. Ya, kembali ke perkemahan. Teki mencoba menggendong. Biar aku. TR lebih cepat, mengangkatnya ala putri. Sophong mengernyit heran pada kekuatannya. KKR, biar aku, kakak 4 berat. Teki khawatir. TR berhenti, berkata tulus. Aku akan katakan padanya. Kakak 4? Van Han heran, Tesi tampak lebih muda. Teki tersenyum kikuk, menjelaskan. Kami bagi senioritas berdasar kekuatan, kakak 4 lebih kuat, jadi dipanggil kakak. Oh begitu. Van Han mengangguk, meski aneh, pasti Tesi tak suka. Kakak Van? Teki berbisik. Baiklah. Teki tertawa canggung, gadis itu baru 18 tahun. Ayo. Suara TR terdengar tak sabar. Perlu bantuanku? Sophong sopan bertanya. Baik. TR menyerahkan Tesi pada Sophong. Sophong kaget, apa ini? Tanpa pilihan, dia menampung Tesi. Bab 1266, kamu datang untuk operasi otak. Ada api, mereka telah kembali. Hacham tiba-tiba berteriak. Itu hebat. Teba terkejut, bernapas lega. Siapa yang kamu gendong? Techiu mengerutkan kening bergumam, mengapa membawa orang lain? Tampak agak familiar. Hacham menyipitkan mata, mencoba melihat jelas dalam cahaya redup siapa yang dibawa Sophong. Tebat juga menatap, 1 detik kemudian, ketika Sophong meletakkan orang itu, dia melihat jelas. Wajahnya berubah drastis, dia berlari, berteriak, kakak keempat, itu kakak keempat. Tetu? Hacham terkejut, menyadari itu seseorang yang dia kenal. Sophong, bagaimana dia? Van Han berjongkok, khawatir. Mengapa berisik? Tete terengah, marah berkata, kakak keempat masih bernapas, mungkin hanya pingsan. Benar, dia hanya pingsan. Sophong menjelaskan, hari tanpa makan, tubuh lemah, kurang air, protein, membuatnya jatuh. Jadi masih bisa diselamatkan? Techiu bertanya cemas.
Tidak mengerti? Tenny bertanya dingin. Techiu mundur, tapi masih khawatir, akhirnya memohon, Tuan So, selamatkan kakak keempat, dia masih muda. Sop Hong berkata pelan, dia tidak akan mati, beri air dan makanan, biarkan tidur, dia akan baik. Hanya begitu? Techiu terkejut, tidak perlu operasi. Lakukan, aku bayar obat. Tenny berkata tenang. Apa yang kamu bicarakan? Techiu mengerutkan kening, berkata sederhana, hal lain nanti, selamatkan kakak keempat dulu. Tunggu di samping. Tebat bangkit susah payah, membawa air, hati-hati memberi Tetu minum. Batuk-batuk. Tetu tiba-tiba batuk, membuka mata setengah, air, aku ingin air. Gluk-gluk. Dia minum kuat, beberapa teguk, lalu bersendawa. Perlahan membuka mata, bingung hilang, semangat lebih baik, tapi wajah pucat, dahi terluka penuh lumpur. Dia berjuang duduk, wajah takut. Ah, jangan bergerak, biar aku obati lukanya. Van Han menahan, membersihkan lumpur. Tetu wajah pucat melawan. Tidak, aku harus cari bantuan, kakak ketiga bahaya. Kecil tuh, lihat aku, lihat siapa aku. Tenny jongkok, angkat dagunya. Tetu sadar, melihat Tenny, air mata keluar. Dia menangis, memeluk leher, kakak kedua, akhirnya aku melihatmu. Jangan menangis. Tenny menenangkan. Apa yang terjadi? Di mana kakak ketiga dan keenam? Techiu bertanya. Mereka. Tetu menangis, kata putus. Jangan terangsang, atau darah ke kepala dan pingsan lagi. Sop Hong mengingatkan. Cepat, minum air, jangan terangsang. Tebat buru-buru. Hik. Tetu bersendawa, melambaikan tangan, aku tidak bisa minum lagi. Baik, jangan menangis, bicara pelan. Tenny menyeka air mata, tetap sama, harus belajar kendali emosi. Aku tidak bisa. Tetu menjawab pelan. Dia menengadah, di mana ini? Masih di gunung, setengah jam lalu kami menemukanmu pingsan di tanah. Tetet menjelaskan. Jangan khawatir, Nona sudah diselamatkan. Tenny berbisik. Ah, itu bagus. Tetu senang. Tapi bertanya, jadi kalian di sini. Benarkah? Tetu bersemangat, cepat selamatkan mereka, kalau tidak berbahaya. Jangan terburu, ceritakan dulu situasi, mengasah pisau tidak menunda menebang kayu. Tetet menenangkan. Baik. Tetu mengangguk, singkat berkata, Trincuang terluka, luka terinfeksi, 2 hari demam tinggi, hampir tidak kuat. Kami tidak ada air, makanan, tidak bisa istirahat, malam tidak berani menyalakan api. Kakak ketiga menyuruhku cari bantuan, aku coba cari TAM, tapi jatuh, bangun di sini. Semakin dia bicara semakin menangis. Tidak apa, kamu sudah aman. Tenny menghela nafas, kami dikirim TAM, akan menemukannya. Ya, dengan kakak kedua di sini, mereka bukan lawan. Tetu mengangguk tegas. Sebenarnya, kamu harus berterima kasih pada Tuan So. Tenny menggeleng. Tuan So? Tetu terkejut, melihat sekitar, akhirnya pada wajah akrab tapi asing. Sop Hong, kenapa kamu di sini? Dia terkejut. Bagi dia, Sop Hong akrab sekaligus asing, akrab dengan nama, wajah, suara, tapi asing karena tidak pernah berteman, tidak pernah berinteraksi nyata. Bab 1267, Penggemar Gila? Ah, kamu, halo. Taitu gemetar gugup, dia penggemar berat Sop Hong, tipe fan obsesif. Jangan gugup, aku tidak akan memakan orang. Sop Hong tertawa. Aku penggemarmu, jadi. Taitu mulai gagap lagi. Sop Hong terkejut, tersenyum bertanya, mau tanda tangan? Mau. Mata Taitu berbinar. Sop Hong, jangan bercanda. Van Han mengeluh. Sekarang bukan waktunya untuk tanda tangan. Maaf, aku terlalu bersemangat. Taitu tertawa canggung,
lalu mendesak. NK Box. Kita harus naik gunung, kakak ketiga sedang dikejar, aku khawatir Trincuong tidak kuat. Kamu baik-baik saja sekarang? Tidak ada lagi urusan 937? Tai Tet masih cemas. Tidak apa-apa, setelah minum air aku jauh lebih baik. Tai Tu melambaikan tangan. Sop Hong menasihati, sebaiknya kamu makan sesuatu, daging atau gula, kalau tidak kamu bisa pingsan lagi. Aku tidak punya daging, juga tidak ada gula. Tai Tu menggigit bibir. Kami juga tidak punya daging. Hacham dan yang lain tersenyum pahit. Aku punya permen, makan satu dulu. Van Han mengeluarkan 20 masam keras, agak lengket karena panas. Ah, benar ada permen. Mata Tai Tu bersinar, dia cepat berterima kasih. Terima kasih Van Han. Tidak apa-apa, aku masih punya setengah kantong. Van Han berkata polos. Sop Hong tersenyum, rombongan mengalihkan pandangan. Apakah kita akan berjalan semalaman? Tai Ni bertanya. Tidak masalah bagiku. Sop Hong mengangkat bahu. Ayo. Tai Ni mengangguk, lalu memerintahkan. Bereskan, bersiap untuk berangkat. Sop Hong mengeluarkan telepon satelit, menelepon Tai Chen Hian. Suaranya mengantuk, jelas baru bangun. Ini aku. Sop Hong berkata tenang. Suara Tai Chen Hian terdengar kesal. Mengapa selalu meneleponku tengah malam? Klak-klak. Suara sandal, pintu terbuka tutup, lalu lintas ramai. Ada kabar baik, mau dengar? Sop Hong pura-pura menutup. Tuan So, tunggu. Tai Chen Hian cepat berteriak. Kabar baik apa? Dia bersiap diserang. Tapi yang datang di luar dugaan. Bicara. Sop Hong memberikan telepon ke Tai Tu. Ah. Dia tertegun, lalu bicara. Halo? Brak. Suara gaduh, sesuatu jatuh. Kamu baik-baik saja? Tai Tu bertanya. Tidak, tidak apa-apa. Jawab Tai Chen Hian. Ah, tuan ketiga? Tai Tu berseru gembira. Suaranya kini penuh sukacita. Ini aku, kamu diselamatkan? Ya, idolaku menyelamatkanku. Tai Tu menjawab polos, lalu menceritakan singkat. Tai Ni mengernyit. Idolamu? Tai Chen Hian bingung, ada selebriti di pulau? Diam, lalu dia menggertakkan gigi. Sop Hong idolamu? Ya, terima kasih sudah mengundangnya menyelamatkan kami. Tai Tu tertawa polos. Tidak masalah. Nada suaranya melembut, dia tidak bisa marah pada putrinya. Tetap, harus berterima kasih. Tai Tu berkata sopan. Cukup. Tai Chen Hian ganti topik. Berikan telepon ke Tai Ni, aku suruh dia mengantarmu kembali. Tidak, tuan ketiga, aku tidak kembali. Tai Tu menggeleng, mendekat ke Sop Hong. 3 orang di sana terdiam, pertama Tai Ni, lalu Sop Hong dan gadis itu. Kenapa? Tanya Tai Chen Hian. Tai Tu menjelaskan, aku ingin ikut mereka menyelamatkan kakak ketiga, aku bisa memandu, hemat waktu. Jangan keras kepala, terlalu berbahaya, kamu sudah pingsan, jangan ganggu. Dia menegur keras. Aku tidak akan mengganggu, aku sehat sekarang. Tai Tu bersikeras. Sangat berbahaya. Dia mencoba lagi. Aku harus pergi, kakak ketiga menunggu di Pandu, tanpa dia aku tidak tahu hidup mati. Jawabnya keras kepala. Baiklah. Dia menambahkan tegas. Jangan bilang idolaku, nanti dia membawaku pergi. Tai Chen Hian marah, seperti membesarkan bebek lalu dicuri tetangga Wang. Hah? Sop Hong tertawa ringan. Dia merangkul gadis itu, menepuk lembut bahunya, melihat dia santai. Tai Tu, jaga dia baik-baik, keselamatannya tugas utama. Kata Tai Chen Hian serius. Mengerti? Sop Hong tersenyum, melirik kasihan ke Tai Bat. Dia tidak terlihat seperti orang ragu-ragu. Sop Hong menatap Tai Tu gugup, tersenyum sopan.
Tiba-tiba pinggangnya sakit. Dia menunduk, gadis itu tersenyum, tapi tangannya memutar pinggangnya hampir 180 derajat. Sop Hong tertawa getir, memutuskan tersenyum lebih sedikit, kalau toples cemburu ini tumpah repot. Aku tahu, aku hanya bicara saja. Tai Chen Hien menghela napas, tak berdaya. Ya? Sop Hong menjawab. Baiklah, ada hal lain? Tanya. Sesaat kemudian, hanya nada sibuk terdengar. Tut tut tut. Bab 1268, makanan anjing rasanya tidak buruk. Sop Hong menyimpan telepon satelit dan berkata tenang. Tidak apa, aku hanya ingin merawatmu dengan baik. Tetu memerah, bergumam, sebenarnya tidak perlu terlalu peduli padaku. Sop Hong, apa yang baru saja kau katakan? Van Han bertanya dengan mata berkaca. Hanya ingin memastikan keselamatannya, jangan pikir terlalu jauh. Sop Hong tersenyum, mengusap kepala gadis itu, lalu membantunya mengenakan helm. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka berkemas dan mulai mendaki gunung. Tetu, Tenny dan Sop Hong berjalan di depan, pistol selalu di tangan. Lewat sini. Tetu memimpin, gugup tapi penuh harapan. Tetet mengingatkan, kakak keempat, pelan sedikit, hati-hati melangkah. Mengerti. Tetu menjawab tanpa menoleh. Awalnya mereka berjalan lambat, malam lebih sulit daripada siang. Sop Hong tiba-tiba bertanya, apa yang kau cari? Dia melihat Tetu terus mengamati sekitar. Aku masih punya rekan yang terpisah di belakang gunung, aku ingin lihat apakah dia selamat sepertiku. Tetu berbisik. Benarkah, kau menemukannya? Dia berbalik gembira. Di mana dia? Box. Hening jatuh, suasana berat. Kakak keempat, Xiao Zi ditemukan, tapi hanya mayatnya. Techiu menyampaikan kabar pahit. Tetu terpaku, mata merah, air mata tergenang. Bibirnya bergetar, menyalahkan diri, aku tidak membiarkannya pergi, tapi dia tetap menahan musuh, jika ikut denganku tidak akan apa-apa. Jangan menangis, yang mati sudah mati, yang penting sekarang mencari TTAM. Tenny berkata dingin. Tapi yang mengenalnya tahu, semakin tenang dia, semakin sakit hatinya. Baiklah. Tetu menghapus air mata. Jangan menangis, ini permen. Van Han menyodorkan batang beri gula. Terima kasih. Tetu merasa hangat dan memeluk gadis itu. Sama-sama. Van Han tersenyum lembut. Tetu tenang kembali, membuat Tenny lega, mereka terus berjalan. Fajar menyingsing, burung-burung bernyanyi. Berhenti, istirahat dan sarapan, pulihkan tenaga. Sop Hong memerintah. Tuan, sayuran liar dan jamur hampir tak menambah energi. Hacham mengeluh. Ya, tanpa daging berhari-hari, berat badan turun cepat, hanya hilang lemak. Aku ingin daging. Tahan, kita datang untuk menyelamatkan, bukan bersenang-senang. Benar, tapi dengan daging kita lebih kuat, berjalan cepat, bertarung berani. Masuk akal, aku tak bisa bantah. Waspada. Tenny memerintah dingin. Ya. Semua bersiap. Sop Hong mengangkat bahu, tak berdaya, tak ada hewan. Mau daging? Tanyanya. Tidak apa, kita makan di kota. Van Han menjawab patuh. Nanti kubiarkan kau makan sepuasnya. Sop Hong berkata manja. Tidak bisa, terlalu kenyang merusak perut, secukupnya saja. Van Han serius. Haha, sangat manis. Sop Hong tertawa dan mencubit pipinya. MMPH. Van Han memerah, menoleh, malu dilihat banyak mata. Tenny menoleh lalu mengalihkan pandangan, cahaya matanya meredup. HMPH, ingin rebut makanan dari Tenny. Hacham bergumam, mereka masih punya makanan anjing, beruntung. Tidak, makanan anjing harus bertahan sampai keluar dari Pulau Kabut. Techiu melindungi tas. Mungkin, tapi baunya enak. Techiu berbisik. Kau sudah coba? Hacham bertanya. Hacham diam, lalu angkat jempol. Techiu menegaskan,
Jadi kau tidak boleh makan, itu untuk Teni dan TTAM. Baik, aku tidak akan makan, sungguh, percayalah. Hacham berjanji. Bagus. Teciu mengangguk. Naif. Hacham bergumam, mengunyah sayuran liar pahit. Gruk. Perutnya berbunyi, tanda diare. Harus makan, kalau tidak aku mati kelaparan. Dia menepuk perutnya dan terus mengunyah daun berpasir. Masih terasa enak. Jika ada ransum, aku makan 5 batang besar. Kau hantu kelaparan, 5 batang membuat perutmu pecah. Ya, ransum mengembang dengan air, 1 batang sudah cukup. Sop Hong, apakah mirip di Pulau Xuan Nguyet? Van Han bertanya. Agak mirip. Dia mengangguk. Tapi Xuan Nguyet jauh lebih baik, di sini tidak ada sumber daya, tidak ada apa-apa. Dia manyun. Sop Hong hanya tersenyum samar. Bab 1269, memisahkan mereka. Xiao Xi, jangan kasar, harus memanggilnya Tuan So. Kakak kedua tiba-tiba berkata. Baiklah, Tuan So. Kakak keempat bergumam manyun. Lempar uang. Sop Hong menyeringai. Jangan dengarkan omongannya. Van Han melirik. Lalu kenapa? Kakak keempat masih penasaran. Hahaha, bercanda saja. Sop Hong tertawa, cepat menenangkan gadis itu, bercanda berlebihan tidak baik. Sebenarnya karena kakak Enamdin, kalian masuk untuk menyelamatkannya, Sop Hong adalah gurunya, tentu saja dia datang membantu. Van Han berkata polos. Oh begitu. Kakak keempat mengerti. Tuan ketiga tidak memberimu bayaran? Kakak kedua bertanya. Ya. Sop Hong mengangguk tenang. Kakak keempat bertanya, berapa? Sop Hong tersenyum, mengangkat 2 jari. Apa? 20.000 yuan? Kakak keempat melotot, marah, tuan ketiga terlalu pelit, hanya 20.000 tidak cukup. Uhuk-uhuk. Kakak ketujuh batuk, hampir tersedak. Bukan? Sop Hong menggeleng. Kalau begitu 200.000? Kakak keempat berbisik, 200.000 cukup. Uhuk-uhuk. Kali ini kakak ke-8. Juga bukan. Sop Hong menggeleng sambil tersenyum. Jangan-jangan 2 juta? Mata kakak keempat berbinar. Akhirnya puas, itu baru gaya tuan ketiga. Kakak, 20 juta. Kakak ke-8 tidak tahan. 20 juta. Kakak keempat berseru. Setelah itu dia bergumam, jadi nyawa kita seharga 20 juta. Bodoh. Kakak kedua tertawa. 20 juta tidak mirip gaya tuan ketiga. Kakak keempat ragu. Jangan tebak pikirannya. Kakak kedua menepuk kepala adiknya. Mungkin dia sangat menghargaimu. Kakak kedua berkata. Benarkah? Kakak keempat ragu. Kakak ketujuh dan ke-8 saling pandang, diam. Setengah jam kemudian, rombongan berangkat lagi. Lebih cepat, besok kita harus menyusul. Sop Hong berkata serius. Ya? Semua menjawab serentak. Sop Hong heran, benarkah ini gadis pemimpi itu? Ya? Semua menjawab lagi. Hai, keren kan? Kakak keempat menoleh padanya. Ya? Box. Sop Hong mengangkat jempol. Kakak kedua tersenyum pahit, kakak keempat ceria tapi serius menakutkan, mungkin hanya di depan Sop Hong dia normal. Sangat hebat. Van Han berkata. Krak. Dahan patah terinjak, mereka naik jalan gunung. Sop Hong dan kakak kedua di depan, satu dingin, satu tenang. Van Han manyun, diam. Kenapa? Kakak kedua terkejut, lupa mencabut pedang. Ada bahaya? Kakak ketujuh bertanya, dia tahu kebiasaan Sop Hong. Perangkap binatang. Sop Hong menjawab tenang. Lagi perangkap. Kakak ke-8 menggertakkan gigi. Yakin? Kakak kedua ragu. Sop Hong tidak menjawab, mengambil dahan dan memukul ke depan. Krek.
Perangkap menyambar, mematahkan dahan. Ya ampun, benar ada perangkap. Seseorang berseru. Kau beruntung tidak menginjaknya. Sop Hong menatapnya. Dia melihat jejak kaki tepat melintasi. Terlalu berbahaya. Kakak keempat terengah, lega. Untung ada Tuan So, kalau tidak seseorang pasti terluka. Kakak kesembilan menghela. Tuan ketiga bijak membawa Sop Hong. Seseorang memuji. Tidak ada yang sadar perangkap, termasuk kakak kedua. Matanya berkilat, menatap Sop Hong penasaran. Sop Hong membuang perangkap, memperingatkan tenang, harus lebih hati-hati. Ingat, jangan berlari sembarangan. Ya. Semua cepat menjawab. Sop Hong, tidak perlu menggenggamku. Van Han berbisik, aku bisa menjaga diri. Tidak apa, menggenggammu membuatku tenang. Sop Hong menjawab santai. Kata sederhana membuat hati gadis itu bergetar. Dia menggenggam erat. Kakak keempat melihat, iri. Tuan So dan Nona Van Han sangat dekat. Hacham berbisik iri. Tapi kasihan kakak kedua. Kakak kesembilan menghela. Hacham bingung, apa yang dia lakukan? Aku berbuat apa? Dia bertanya. Kakak kesembilan berkata, bukankah kau berniat memisahkan Tuan So dan Nona Van Han? Omong kosong, tidak ada. Hacham marah, tertawa pahit, kalau dituduh begitu Sop Hong akan membunuhnya. Benarkah tidak? Kakak kesembilan menyipitkan mata. Tentu saja tidak. Hacham tegas. Baik, aku percaya. Wajah Hacham muram. Bab 1270, Pertapa Aneh. Semua orang tahu jalan di depan berbahaya, tetapi tidak ada yang menyangka akan mematikan. Sop Hong berjongkok, mulai membongkar perangkap ketiga. Siapa tahu berapa banyak perangkap yang dibawa orang luar ini. Tubuh T7 gemetar, nadanya lebih hormat kepada Sop Hong. Mereka sudah tahu kita datang. Sop Hong melempar perangkap itu lalu berdiri. Bagaimana mereka tahu? T8 bertanya bingung. Mungkin ada yang membocorkan berita. Sop Hong berkata santai. Siapa? T4 bertanya dingin, matanya menyapu semua orang. Bukan orang di sini. Sop Hong bertepuk tangan di depan T4, menjelaskan, sebelum bertemu kalian, kami sudah menghadapi bahaya. Bahaya apa? T4 bertanya gugup. Ranjau, perangkap, dan penembak jitu. Sop Hong menjawab tenang, mengejutkan T2, T4, dan yang lainnya. Untung ada Tuan So di sini, kami tetap selamat. T7 dan T8 menghela napas. Pembocor pasti orang dekat Tuan ketiga, mengikuti gerakan kita. Sop Hong mengeluarkan pelacak, melemparkannya ke udara, berputar lalu kembali ke tangannya. Sangat mungkin. T4 mengangguk. Beritahu Tuan ketiga. T2 berkata pelan. Tidak ada gunanya, kecuali kita buang semua pelacak, mereka tetap tahu kita di mana. Sop Hong menjawab tenang. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan, tapi kita masih bisa memperingatkannya, mungkin mereka akan menangkap pengkhianat itu. Baiklah. T2 menekan nomor ponsel satelit. Halo? Sambungan cepat terhubung. Tuan ketiga, ini aku. T2 berkata. Gerakan kita terbongkar, kami curiga ada orang di pihakmu. Ia menjelaskan singkat. Aku tahu, sudah ada tersangka, segera kami tangkap. Jawaban T Zhen Nian mengejutkan. Cepat sekali? T2 terkejut. Tentu saja, kau kira aku siapa? T Zhen Nian berkata bangga, kalau aku tidak cerdas, sudah lama habis dimakan. T2 mendengarkan tanpa ekspresi. Kau dengar? T Zhen Nian bertanya. Ya. T2 menjawab. Sebelum menangkap pengkhianat, berhati-hati, dengarkan Sop Hong, dia sangat hebat. T Zhen Nian batuk. Mengerti. T2 mengangguk. Paham. Ia menatap T4. Ada lagi? Tanya T Zhen Nian. Siapa sebenarnya Sop Hong? T2 menurunkan suara.
Orang yang disebut pura-pura tidak mendengar, tersenyum. Kenapa? Kau tertarik? Suara Tezhen Nian terdengar curiga. Ya. T2 mengakui, setiap kali ada bahaya, dia merasakannya dulu dan mengatasinya. Luar biasa. Latar belakangnya bersih, tumbuh di panti asuhan, lalu pergi, semua catatan dapat diverifikasi, sempurna. Jadi, T2 mengerutkan kening. Jadi dia orang biasa, tanpa pelatihan khusus atau obat. Tezhen Nian menyimpulkan. Tidak mungkin. T2 menggeleng. Itu hasil penyelidikan. Tezhen Nian mengangkat bahu, mungkin dia punya dukungan tersembunyi, lebih kuat dari keluarga T, menutupi masa lalunya. Mungkin klan tersembunyi. Katanya serius, tapi klan itu sudah lama bersembunyi, kecil kemungkinannya. Selain itu, mereka punya perjanjian, tidak bisa muncul sembarangan. NK Box. Sebagian besar klan tersembunyi adalah keluarga bela diri. Tahu sedikit seni bela diri, jarang muncul. Ada juga pertapa aneh, lebih sedikit yang tahu. Tezhen Nian menekankan, jangan berpikir terlalu banyak, jaga hubungan baik dengannya, mungkin dia hanya punya insting tajam. Mengerti? T3 mengangguk. Baik. T2 menjawab. Tezhen Nian menegaskan, lindungi T4 dengan baik. Baik. T2 menjawab acuh. Lalu terdengar nada sibuk, dia menyimpan ponsel dan melirik Sop Hong. Dia hanya berkedip nakal. Mendengar percakapan itu, Sop Hong hampir tertawa, dikaitkan dengan klan tersembunyi, terlalu konyol. Tapi dia juga lega, setidaknya punya alasan, tidak menyalahkan lagi si Tuawang. Tuan So, Tuan ketiga menyuruh kami hati-hati, sudah ada tersangka, segera ditangkap. T2 berkata tenang. Baik. Sop Hong mengangguk. Apalagi katanya? T4 penasaran. Dia bilang kau harus hati-hati, jangan cari bahaya. T2 menambahkan. Aku bukan anak kecil. T4 mendengus, jika bahaya datang padaku, aku juga tak bisa lari. T2 mengatupkan bibir, lagi-lagi menatap Sop Hong. Pertapa aneh? Klan tersembunyi? Semua tidak cocok, mungkin tuan ketiga kehilangan akal. Bab 1271, Daging yang lari. Ya? Mereka menjawab serempak, sebelumnya mereka telah beristirahat setengah jam, sehingga tenaga mereka pulih banyak. Pukul 3 sore, Espong membongkar perangkap hewan lagi. Suara gemerisik itu cukup keras. Dia melemparkan perangkap itu ke samping, lalu memiringkan kepalanya ke semak rendah di kiri. Ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Apa itu? Van Han mengerti tatapan Espong, segera menebak tindakannya. Hanya seekor kelinci liar, tidak berbahaya. Espong tersenyum lembut. Kelinci liar. Mata indah Van Han bersinar, dia pura-pura menerjang, karena itu daging, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Jangan pergi, sudah lari. Espong cepat memanggil, kelinci itu memang ada, tapi terlalu cepat, dia tidak sempat menangkap. Sayang sekali, dagingnya lari. Van Han manyun, wajah penuh penyesalan. Bodoh. Espong tertawa, mengelus kepalanya penuh kasih. Mari cepat lanjutkan perjalanan. Kata Van Han polos. Baik. Espong menggenggam tangannya dan berjalan. Sebenarnya aku merasa cukup kenyang. TTHT menoleh pada Tebat, kata-katanya agak aneh. Makanan anjing tidak buruk. Tebat menyeringai, mengerti maksudnya. Tecu melotot terkejut dan bertanya, kalian diam-diam makan makanan anjing TNH? Mulut TTHT berkedut, menjelaskan sopan, ini bukan makanan anjing itu, jangan omong kosong, kami tidak makan makanan anjing. Omong kosong, kalian jelas berkata makan makanan anjing, bahkan kenyang. Tecu tidak percaya. Wajah TTHT menggelap, merasa ingin membuka tengkoraknya dan mengganti otaknya. Makanan anjing jelas ada di tubuhmu, bagaimana kami bisa memakannya? Tebat tertawa keras. Sepertinya benar. Tecu bergumam, jadi apa yang mereka makan? Kau tidak akan mengerti meski kukatakan. TTHT menepuk bahunya dan berkata sungguh-sungguh, ingat,
biasanya kau harus lebih banyak menyuburkan otak. Maksudmu aku tidak punya otak? Tecu melotot. Tanyakan pada semua orang. TTHT tersenyum sopan. Kakak Bat, benar? Tanya Tecu. Tebat mengangguk dan tersenyum. Nanti pulang bisa makan otak babi, makan apa yang kurang, harusnya berguna. Wajah Tecu menghitam, kata-kata ini terdengar tidak berguna. Cepat naik. Suara dingin TNH terdengar. Ya? Mereka cepat menjawab, wibawanya tidak bisa dilawan. Semakin naik, hati Tete semakin berat. T kecil, tenanglah. TNH menenangkan. Tete menggeleng, tersenyum pahit, Kakak NH, aku tidak bisa tenang. Ah, seharusnya aku meninggalkanmu. TNH menghela napas, emosi rapuh Tete adalah hasil dimanjakan sejak kecil oleh tuan ketiga. Tidak ada gunanya, di luar aku lebih cemas. Tete menangis. Karena itu aku tidak memaksa. Kata TNH tak berdaya. Berhenti. Tiba-tiba Espong berteriak. Apa itu? Tanya TNH, sebuah ranjau. Espong menarik gadis itu ke belakangnya, daun gugur di tanah membuat mudah menyembunyikan jebakan. Sebuah ranjau. Tecu dan HCHM berseru kaget, suasana tegang, bahkan mereka curiga ada di bawah kaki mereka, tidak berani bergerak. Espong berjongkok, hati-hati menyapu daun, menyingkap ranjau. Sama seperti terakhir kali. Kata TTHT serius. Tuan S. Tete gugup, jantungnya berdetak cepat, mengapa tidak meledak ketika dia turun gunung kemarin? Apakah kau Dewi Keberuntungan? Espong bercanda. Ranjau itu sudah terkubur setidaknya 2 hari, namun kemarin saat dia turun, tidak meledak. Tete tersenyum pahit, dia juga tidak mengerti keberuntungannya. Espong mengklik lidah, keberuntungannya luar biasa. Dia tersenyum, lalu mulai menjinakkannya. Karena belum meledak, lebih mudah, setelah 5 menit dia menggali, lalu menggunakan ranting menjepit pemicu, mencegah kecelakaan. Tentu saja kita kembalikan pada para orang luar itu. Espong menyeringai, menyimpan ranjau dalam kantong tahan air di ransel. Espong, hati-hati. Van Han ketakutan, ranjau begitu saja dalam tas? Jika terbentur, bisa meledak. Baiklah, hati-hati jangan jatuh atau terbentur. Van Han mengingatkan lagi. Mata TNH berkedip heran, tapi sudah terbiasa dengan kemampuan Espong. Ayo pergi, ke gua yang kau sebut untuk istirahat. Kata Espong. Baik. Mereka berangkat lagi, bergerak lambat dan membuang banyak waktu. Pukul 5 sore, dipimpin Tete, 10 orang tiba di gua gunung. Tete menunjuk, disinilah, aku bersembunyi sebelumnya, para orang luar bahkan mencoba menipuku, untung aku pintar dan menunggu setengah jam. Tidak ada bahaya. Espong mengamati sekeliling, tidak ada jebakan. Istirahat di sini 2 jam, malam kita lanjut. TNH memerintahkan dingin. Ya. Mereka menjawab, ketegangan mereda. Ya. TTHT dan Tebat menjawab, kali ini giliran mereka berjaga. Tidurlah. Tecu bergumam, lalu menutup mata. Lelah? Tanya Espong pada gadis itu. Aku baik-baik saja. Van Han menjawab, lalu menguap, matanya yang jernih berair. Bab 1272, Manusia Husky? Kau sudah bangun? Han tersenyum tipis, mengangkat mata ke arah Sophong. Aku akan tidur sebentar lagi. Sophong menjawab lembut. Kalau begitu aku akan menunggu. Han berkata polos. Jadilah baik, tidurlah dulu. Sophong membujuk lembut. Baiklah. Han tidak bisa menahan, kelopak matanya saling bertarung, akhirnya tertutup. Tidurlah sekarang. Sophong menekan titik di lehernya, menenangkannya, kantuk semakin berat. Dalam setengah menit, dia menutup mata, bersandar di dadanya, napas tenang. Tenny juga duduk, saraf tegang, tidak berani terlalu santai. Semakin dekat dengan orang asing, semakin waspada dia. Kau sebaiknya tidur 4 atau 5 jam. Sophong mengingatkan.
Tenny menekan pelipis, berbisik, "Aku baik-baik saja." Sudah jadi kebiasaan. Dia memiringkan kepala, menatapnya. Sop Hong berkata, "Kurang tidur akan merusak kulit. Aku tidak butuh kulit bagus." Tenny jelas berbeda dari wanita lain, dia tidak peduli dengan penampilan. Namun kecantikannya masih mengalahkan kebanyakan wanita, bahkan tanpa perawatan, kulitnya lebih baik daripada banyak yang dimanja. Sop Hong tersenyum, wanita ini benar-benar berbeda. "Kau bisa tidur?" Tenny berkata. "Aku tidak mengantuk." Sop Hong meletakkan tangannya di bahu gadis di pelukannya, bermain dengan rambutnya, menatap ke depan, berpikir. "Apa yang kau pikirkan?" Tenny bertanya. Dia mengangkat kepala, tersenyum, "Aku teringat beberapa orang, beberapa hal, cukup lucu." "Maksudmu orang dan hal di Pulau Huyen Nguyet?" Dia bertanya. "Ya." Dia mengangguk. "Bisakah kau ceritakan sedikit?" Dia bertanya lembut. "Kau belum pernah melihat langsung?" Dia bertanya. Dia menggeleng, berkata, "Sangat jarang, sebagian besar waktuku untuk berlatih dan bertugas." "Begitu?" Dia mengangguk. Lalu dia mulai bercerita, perlahan-lahan berbagi hal lucu di pulau itu. Tenny mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kadang mengangguk, tersenyum di bagian lucu. "Jadi kau bisa tertawa?" Dia bertanya tanpa berpikir. "Aku manusia, tentu saja bisa tertawa." Dia terdiam sebentar, lalu menjawab. "Bagus kalau begitu." Dia menggaruk hidung, tertawa. "Lanjutkan." Dia mengangkat dagu. "Baiklah." Dia terus bercerita, ikut tertawa di bagian lucu. Lebih dari 1 jam kemudian. "Aku ingin sekali bertemu Liu Yemong yang kau sebutkan." Dia berkata. Dia menarik, kadang ramai, kadang hangat, seperti husky. Dia berkata. "Husky?" Dalam benaknya muncul gambar seekor husky miringkan kepala, menjulurkan lidah, menatap bodoh, menggonggong, bodoh, sesekali. Dia melihat senyumnya muncul, berkata, "Kau sebaiknya lebih sering tersenyum, sangat cantik." Senyumnya menegang, tidak tahu harus menjawab apa. Hanya bercanda. Dia menarik pandangan, memberinya jalan keluar. Hahaha. Dia tertawa lepas, merasa agak canggung. Saat itu, di kota Qinghai, di bandara pribadi keluarga T. Enam Din, T Tiu Tiu dan Paman Hui berada di ruang tunggu. "Paman Hui, pesawat segera tiba." Enam Din melihat jam elektronik, sudah pukul 6:32 malam. "Nona, sekitar 10 menit lagi." Paman Hui menjawab hormat. "Baik, mari kita keluar melihat." Dia berdiri dan keluar. Tak lama kemudian, Tiu Tiu menyusul, mengacak rambutnya, menghela napas. "Enam Din, sebenarnya di rumah juga ada segalanya, tidak banyak berbeda." "Bagaimana mungkin? Di rumah ada WF, ada TV, ada ruang bioskop, bagaimana bisa bosan?" Dia manyun. Enam Din menoleh, lalu menatap dari atas ke bawah, berkata, "Kalau kau tetap malas, aku akan melemparmu ke kamp pelatihan selama 1 tahun." "Jangan, tolong." Dia cepat menggeleng. Enam Din menutup bibir, tidak berkata. "Aku hanya khawatir padamu, sekarang masa khusus, aku tidak ingin kau mendapat masalah, hati-hati." Dia menunduk, menjelaskan. "Bukankah semuanya sudah kuatur dengan baik?" Dia mendongak. Mereka bertiga diam-diam meninggalkan villa nomor 7, tak ada yang tahu selain sopir. "Sangat bagus." Jarang Enam Din memujinya. "Kalau begitu layak." Dia tersenyum. Suara mesin bergemuruh, di langit muncul jet pribadi kecil. Pesawat turun, mendarat dengan aman, melambat. Enam Din dan Tiu Tiu turun tangga menyambut. SSS. Pintu kabin terbuka, wajah yang akrab muncul. "Ah, Enam Din sayangku." Liu Yemong bersorak gembira, berlari dan melompat ke Enam Din, memeluknya. "Lelah?" Enam Din tersenyum, menahannya. "Tidak sama sekali."
Liu Yemong menggosok pipinya padanya, benar-benar seperti husky. Tieu menatap terkejut, terdiam. Halo. Liu Yemong menyadarinya, cepat turun, mengangkat tangan menyapa. Bab 1273, kedatangan Niu kedua dan Niu besar. Sangat cantik. Liu Yimeng memuji tulus. Terima kasih, kamu juga sangat cantik. Tai Xiao sedikit mengernyit, namun simpatinya tumbuh. Haha, aku juga merasa begitu. Liu Yimeng tertawa ceria. Yimeng, cepat bantu. Di pesawat, Liu Yishu berteriak. Ah, aku lupa. Liu Yimeng sadar dan buru-buru kembali. Di sana, Liu Yishu mendorong kursi roda, di atasnya seorang wanita pucat, mengenakan topi, kepalanya botak karena operasi, dengan rambut halus tumbuh. Ibu, duduklah mantap. Liu Yimeng memegang kursi. Ai, hati-hati, jangan terburu. Sang ibu lemah berkata. Baiklah. Liu Yimeng menjulurkan lidah nakal. Tai Xiao berseru di bawah. Yimeng, tunggu, menurunkannya begini berbahaya. Paman Hui sudah minta buka platform. Tai Xiao menjawab. Terima kasih. Liu Yimeng bersyukur. Sama-sama. Tai Xiao tersenyum. Weiding. Liu Yishu menatap Tai Weiding, wajahnya campur terima kasih dan canggung. Lama tidak bertemu. Tai Weiding tersenyum. Sang ibu berkata lembut, apa kabar, Niu kedua, Niu besar bilang temannya kalian? Halo Bibi, saya Weiding. Tai Weiding menjawab sopan. Ibu. Liu Yishu canggung, sudah dewasa, panggilan masa kecil aneh. Apa? Memanggil Niu besar salah? Sang ibu menaruh tangan di atasnya. Tidak, asal ibu bahagia. Liu Yishu menghela nafas, saat sembuh harus bahagia. Kudengar dari Niu kedua dan Niu besar, pindahan merepotkan kalian, maaf. Sang ibu berkata. Jangan khawatir, itu kecil. Tai Xiao ikut bicara, mewakili Weiding. Dia lega, kembali tenang. Sang ibu tulus, jika aku sembuh, aku harus berterima kasih. Bibi, sembuh dulu, lain nanti. Tai Xiao tersenyum manis. Nona, platform sudah tiba. Paman Hui berkata hangat. Tidak jauh, platform datang, seperti truk kecil dengan lift. Turun, naik sejajar kabin. Liu Yimeng naik, lega. Liu Yishu dorong kursi, kunci, turun stabil. Lapar? Tai Weiding tanya pelan. Tidak apa, aku makan permen di pesawat. Liu Yimeng polos. Tai Xiao menambah, permen tidak kenyang, lebih baik makan, ini waktu makan malam. Tai Weiding menoleh, mengangguk, berkat dia tak perlu ke camp. Baik, makan dulu, lalu ke panti. Liu Yimeng setuju. Liu Yishu khawatir, tapi ibu begini, keluar tidak baik. Tidak apa, kita tidak makan di luar, chef di rumah. Tai Xiao tersenyum. Tak perlu biaya, itu chef restoran kami. Dia tambah. Sang ibu kaget, maksud apa? Uhuk, Weiding punya restoran. Liu Yimeng menjelaskan. Oh, begitu. Sang ibu paham. Liu Yishu menatap adiknya, putuskan diam, kalau tahu pesawat juga milik Weiding, pasti kaget. Ayo, naik mobil, pulang dulu. Tai Xiao memimpin, Paman Hui ambil mobil. Sofeng belum kembali? Belum, tapi segera. Tai Xiao tekan lift. Semoga cepat kembali, lama sekali. Liu Yimeng manyun. Belum 2 bulan. Liu Yishu berkata, 2 bulan lama? 2 bulan tidak lama? Liu Yimeng serius. Lama? Liu Yishu menyipit mata. Lama. Liu Yimeng tegas. Liu Yishu rapat bibir, adiknya sakit, tanpa Sofeng gila. Sang ibu melihat, tidak tanya. Mereka berbahaya? Liu Yimeng khawatir. Sulit bilang,
pulau rumit. Tai Xiao buka mobil, tapi dengan kekuatan dan kesabaran Shofeng, tidak apa-apa. Benar, Shofeng hebat, pasti kembali selamat. Liu Yimeng mengangguk. Tidak diragukan. Tai Weiding tenang. Haha, pahlawan berpikir sama. Liu Yimeng bangga. Sang ibu tersenyum, jarang lihat putrinya cerah. Semua masuk mobil, kursi roda di pojok. Mobil ini nyaman sekali. Sang ibu heran. Kursi kulit asli, lebih nyaman. Liu Yishu menjelaskan. Kulit asli? Sang ibu menatap mereka, berpikir. Mungkin tidak praktis. Liu Yishu ragu. Tidak masalah, besok kita ke panti, dekat, hemat perjalanan. Tai Xiao tersenyum. Maka terima kasih. Liu Yimeng terima, semua teman. Bab 1274, ikut atau tidak? Suara berdecit terdengar, mobil berhenti di garasi, membuat Madam Liu terkejut. Sampai. Tai Xiao turun, membuka pintu, menyiapkan kursi roda. Maaf merepotkan. Madam Liu dibantu putrinya lalu duduk lagi di kursi. Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri. Tai Xiao tersenyum. Kakak Enamding, ini rumahmu? Mata Liu Yimeng berbinar. Ya. Tai Enamding mengangguk. Begitu besar, bahkan ada lift. Liu Yimeng kagum. Untuk kemudahan. Tai Enamding menjelaskan. Tai Xiao tertawa. Kalau suka, tinggal saja, masih ada kamar kosong. Itu terlalu merepotkan. Madam Liu menolak. Kenapa? Tai Xiao bingung. Terlalu mengganggu, aku tidak bisa. Madam Liu menggeleng. Bibi, sungguh tidak apa. Saat lift terbuka, Tai Xiao menuntun mereka ke ruang tamu. Nona, kalian sudah kembali. Bibi Zhang keluar dari dapur dengan celemek, diikuti koki berbaju putih. Tai Xiao memperkenalkan, ini Bibi Zhang, pengasuh kami. Halo. Liu Yimeng tersenyum. Bibi Zhang ramah, Nona Yimeng, halo. Halo. Madam Liu menyapa. Kamu. Tai Xiao menjawab. Sangat luas. Liu Yimeng mengagumi villa, langit-langit tinggi, lampu kristal menggantung dari lantai 3. Aku bisa tinggal di panti. Madam Liu menolak. Nanti saja dibicarakan, tunjukkan kamarnya dulu. Liu Yimeng tertawa. Baik. Tai Xiao menoleh Enamding, mengangkat bahu, menyerah. Enamding tersenyum, dia ingin saudari itu tinggal, akan menyenangkan. Mari minum teh. Bibi Zhang menyajikan teh di depan Madam. Terima kasih. Dia mengangguk. Satu kata kakak membuat mereka dekat. Ai, sudah lebih baik dari tahun lalu. Madam lembut berkata. Bibi Zhang duduk. Ai, dengan istirahat akan sembuh, punya putri berbakti, segera bahagia. Mata Madam memerah. Ai, kasihan gadis-gadis, ikut kontes berbahaya karena penyakitku. Kakak, kau harus senang, putrimu lebih berbakti dari punyaku. Bibi Zhang ingat peringatan lalu menenangkan. Benar. Dia menyeka air mata, tersenyum, ganti topik. Enamding mengamati lega, memutuskan memberi hadiah pada Bibi Zhang. Boleh makan malam? Liu Yimeng dan Tai Xiao turun. Nona, hampir siap. Kata Koki. Tidak, aku harus hemat perut. Ucap Yimeng. Aku rindu masakan sop hong. Yetu berbisik. Hehe, aku tahu, kau juga merindukannya. Yimeng menggoda. Yetu memutar mata, tidak menyangkal. Semoga dia segera pulang. Tai Xiao berkata. Nona, makan malam siap. Koki menyajikan hidangan, aroma membuat perut Yimeng berbunyi. Katanya lapar, duduklah. Enamding memanggil. Harum sekali. Yimeng cepat duduk. Bibi Zhang mendorong kursi, menata meja. Seperti seni.
Mada memegang sumpit, bingung mulai dari mana. Minum sup dulu. Teh Xiao-Xiao menuangkan, sup ini ciptaan Sop Hong, koki mungkin tak setara, tapi rasanya 7-8 bagian. Enak sekali. Mada mencicipi, wajahnya berbinar. Sop Hong lagi. Dia berbisik. Ibu, apa katamu? Tanya Yetu. Madam tersenyum, tidak ada, cepat coba, enak. Ya. Yetu, meski bingung, tak tanya lagi. Teh Xiao-Xiao berkata, sebenarnya hidangan ini semua ide Sop Hong, hanya saja aku belum makan buatannya, tak tahu koki bisa tiru berapa banyak. Ah, dia mengajarimu banyak resep? Ye Meng kaget. Mari buka restoran. Matanya bersinar. Mau ikut? Teh Xiao-Xiao menggoda. Benarkah? Ye Meng bersemangat. Tentu, kalian teman Enam Ding dan Sop Hong, tak masalah. Teh Xiao-Xiao bertepuk tangan. Berapa harus investasi? Ye Meng bertanya. Terserah, ratusan atau ribuan, dana cukup, Enam Ding menanggung. Teh Xiao-Xiao berkedip. Enam Ding tersenyum, dia tak pernah kekurangan uang. Kak, kita masih punya berapa? Ye Meng bertanya. Masih beberapa ratus ribu. Jawab Yetu. Baik. Meja penuh tawa. Bab 1275, Gerombolan Kadal. Semua bangun. Ki kedua berdiri dan berteriak. Ah! Ki kesembilan membuka mata linglung, tidur sebentar malah makin ngantuk. Segera. Hacen menguap, matanya hampir tak terbuka. Tahan sedikit lagi, setelah kita temukan Ki ketiga dan yang lain, baru bisa istirahat. Ki kedua berkata pelan, nanti Ki besar beri kalian libur sehari. Baik, bereskan barang, berangkat. Ki kedua dingin memerintah. Ya. Mereka berdiri, meregang, mulai membereskan. Han membuka mata, pipi berbekas bantal, tubuh linglung. Kurang tidurkan. Sop Hong iba, kelopak gadis bengkak, semangat lemah. Masih lumayan, kau juga tidak tidur. Han menguap. Aku tidak lelah, semangatku lebih baik dari MU. Sop Hong lembut berkata. Han manyun, kesal, itu yang aneh. Ayo, bereskan, siap jalan. Sop Hong geleng kepala. Benar. Han bergumam. Lebih 10 menit kemudian, mereka ikuti Sop Hong naik gunung. Api kecil menerangi malam, dari jauh seperti api arwah tanpa akar. Krak. Tuan So, gelap begini, masih bisa lihat jebakan? Ki kesembilan penasaran. Tidak masalah. Sop Hong jawab tanpa menoleh. Tenang, Tuan So jelas melihat. Ki ketujuh memberi isyarat. Ya, Tuan So tanpa alat inframerah masih bisa jatuhkan penembak jitu jauh. Sekali tembak ke kepala, tak perlu takut. Ki kedelapan menambah. Tetap saja, kalian harus waspada, jangan lengah. Ki kedua dingin mengingatkan. Ya, tak berani lengah. Hacen dan lain buru-buru jawab. Krak. Sop Hong patahkan cabang tebal dengan satu tangan, buka jalan. Ki ketujuh dan lain tertegun, cabang besar begitu dipatahkan tangan tunggal. Keterlaluan. Hacen melongo, dia bisa tapi dua tangan penuh tenaga. NK Box. Aku juga bisa. Ki kesembilan gumam. Coba. Ki kesembilan merah, pegang cabang lain, pakai tenaga tapi tak bergerak. Tak pakai tenaga? Hacen mengejek, atau belum makan? Memang belum makan. Ki kesembilan malu gumam. Apa? Mata Hacen tersenyum. Uhuk, tidak apa, lanjut saja. Ki kesembilan batuk canggung. Baiklah. Hacen berhenti. Ki kesembilan diam, makin hormat pada Sop Hong, yakin dia bisa patahkan tulangnya. Kersak. Berhenti. Sop Hong berseru. Apa itu? Ki kesembilan tegang. Serigala? Han menduga. Ada serigala di gunung,
Ki ketujuh ragu. Ada, tapi ini bukan serigala. Sop Hong mengernyit, binatang aneh. Apa itu? Han genggam tangan Sop Hong. Spesies baru yang kita lihat. Sop Hong bicara rendah. Saat ia bicara, di bawah cahaya api, kadal raksasa merayap dari gelap, mirip komodo tapi lebih besar. Banyak kadal. Hacen pucat, ada yang teriak. Semua komodo? Seorang angkat senjata. Tidak, semua spesies baru. Ki ketujuh mundur, mereka terkepung. Spesies baru? Kenapa banyak? 20-30? Hati-hati, sekali gigit cacat. Air liur kadal penuh bakteri. Digigit tanpa ditangani, kaki harus dipotong. Sop Hong, banyak sekali. Han gemetar, lepas tangan, genggam senjata. Apa? Sop Hong mengernyit. Lawan mereka, jangan peduli aku. Han desak. Hati Sop Hong lembut, tulus, tenang, satu tangan cukup, kau lebih penting. Tapi Ki kedua dan lain susah hadapi, bantu mereka. Han mohon. Ya, aku tidak mau masalah dengan tuan ketiga. Sop Hong pandang Ki keempat, serius, tanpa takut. Sop Hong terkejut. Tuan So, boleh tembak? Ki ketujuh tanya, ingat Sop Hong bilang spesies baru sedikit, sebaiknya jangan bunuh. Bunuh, jangan tahan, ada yang aneh. Sop Hong bicara berat. Ya. Ki ketujuh lega, menembak lebih mudah. Dor. Tembakan pertama meletus, seekor kadal jatuh di depan Ki keempat. Tembakan itu marahkan yang lain, menyerbu. Pergi. Sop Hong tendang satu terbang, menabrak cabang, darah muncrat, mati. Dor. Tembakan beruntun. Takut? Sop Hong tanya gadis. Masih baik. Han gigit bibir, pucat, lalu tarik pelatuk, bunuh seekor kadal. Bab 1276. Orang karena pemupukan? Hebat. Espong tidak pelit memuji. Dentum. Gadis itu menarik pelatuk lagi dan kadal raksasa itu roboh dengan raungan. Van Han bersorak gembira, lagi kena tembakan. Espong menghela napas lega, gadis itu bisa mengurus dirinya sendiri. Ia menyebar perhatian ke yang lain, sejauh ini tak ada yang terluka, bagaimanapun mereka telah dilatih ketat, melawan kadal yang tidak cerdas, senjata cukup untuk menahan mereka. TNH tampak lebih tenang. Pergelangan tangannya gemetar tetapi setiap tembakan tepat sasaran. Boom. Kadal-kadal jatuh bergantian, pemandangan agung dan menggetarkan. Amunisi habis, seseorang berteriak. Hemat peluru, kita butuh untuk orang asing. TT memperingatkan. Kalau tidak bisa menembak, bagaimana? Bertarung kosong tangan, suara gemetar bertanya. Serahkan padaku, kata Espong. Ia memancarkan aura yang memperlambat kadal. Ia mengeluarkan pisau tempur panjang. Di bawah tatapan kagum TT, satu iris membuka perut kadal dan isi perut tumpah, pemandangan berdarah. Ia tak berhenti, memukul satu hingga tulang belakangnya patah dan menendang yang lain, gerakan dingin dan tegas. Kuat sekali, seperti binatang humanoid. Tim penyelamat terpana, hanya pernah melihat itu di film. Tapi ini nyata, mengguncang indera mereka. Kuserahkan, Espong idolaku. Dia juga idolaku, keyakinanku. Jangan rebut idolaku, dia milikku. Saudari keempat, jangan begitu dominan. Ada keberatan? Aku akan melawan sampai akhir. Boom. Tuan S, Anda luar biasa. Tuan S, ikutlah denganku. Siapa yang bilang itu? Tete menyipitkan mata, memutar senjatanya, mata tajam. Tidak jelas, aku tidak dengar. Benar. Sebuah kata tertelan. Espong berjongkok, membelah perut kadal dan memeriksa isi perutnya. Espong, ini bisa dimakan? Van Han bertanya penasaran. Kadal jelek ini, meski bisa dimakan aku tak bisa menelannya. Celah HCHM, itu karena kau belum kelaparan, ketika tidak ada daging, meski jelek harus dimakan, tegur Van Han. Ya, Kak Van benar,
Aku akan ingat, jawab HCHM cepat, pura-pura patuh. Jangan panggil aku Kak. Van Han memerah, tersinggung dipanggil tua. Bisa dimakan, tapi kau tak ingin. Espong melempar isi perut dan menatap. Kadal-kadal ini bermasalah. TNH menyadari. Produk hasil modifikasi gen. Orang-orang saling berpandangan, kaget. Tuan S, bagaimana Anda tahu? Seseorang bertanya. Apakah kau benar-benar ingin tahu? Espong memiringkan kepala. Mungkin. Orang itu mundur. Aku tak akan memberitahumu. Espong tersenyum nakal. Orang dipupuk hingga mencipta spesies baru. Wajah TNH muram. Ini tabu di negara Viem, apalagi soal modifikasi genetik. Orang dipupuk hingga lahir spesies, bagaimana bisa muncul di pulau ini? Van Han bertanya. Kupikir tempat ini situs penelitian mereka. NK Box. Espong melihat sekeliling dan berbisik, kabut alami di sini adalah penutup sempurna. Mereka bisa meneliti tanpa takut ketahuan. Aku tidak tahu. Mungkin sengaja, mungkin kebetulan. Ia mengangkat bahu. Ia bukan dewa, hanya memiliki ingatan tajam, bukan maha tahu. Mungkin kebetulan belaka. Tambah TNH. Tapi kebetulan seperti itu aneh. Bagaimana keluarga TAE menjelaskannya? Tebat mengerutkan kening. Berspekulasi tidak guna, tangkap satu dan tanya. Espong mengelap darah dengan alang-alang. Benar, yang mendesak adalah menemukan TTAM. Saat kita bertemu orang asing kita tanya dan semua jelas. TT mengangguk. Bereskan dan lanjut ke gunung, perintah TNH, dimengerti, jawab kelompok lelah itu. Mereka semua produk pemupukan, membuat bulu Roma merinding. Kau hamil? Tecu tanya khawatir. HCHE menegang di mulut dan marah mencerca, curiga padamu, kepala besar. Kenapa curiga padaku? Tecu bertanya bingung. HCHM hampir gila, bagaimana pria bisa hamil? Melihat mayat-mayat ini membuatku mual, siapa yang kejam hingga mencipta makhluk pemakan manusia? Mungkinkah dipupuk oleh pihak atas, mungkin petinggi? Viem. Seseorang menebak. Jangan omong kosong, kata-kata itu bisa membuatmu celaka. Seseorang menegur. Aku sudah tahu. Tiba-tiba tawa lembut di telinga membuatnya bergidik. Tuan S, menakut-nakuti begitu bisa membuat orang mati kaget. Ia menoleh dan melihat Espong dan menghela napas. Bab 1277, Forensik? Wajah pria itu menggelap, jelas dia yang ketakutan, bagaimana bisa pura-pura terharu. Cukup, jangan menebak, yang terpenting adalah menemukan saudara ketiga dan yang lain. Saudara keempat berkata serius. Ya? Yang lain menjawab. Rombongan berangkat lagi, kali ini lebih hati-hati. Wos! Angin berhembus, api obor berkedip seperti akan padam tapi tidak juga. Sop Hong menatap tanah sekitar, dalam pikirannya terbentuk peta 3 dimensi. Semua kejar. Saudara kedua juga mempercepat, napasnya cepat, stamina menurun. Bisa bertahan? Sop Hong bertanya. Kalau tidak, kurangi kecepatan. Aku bisa, tidak masalah. Saudara kedua bersikeras. Di belakang, Hacham dan yang lain mengeluh dalam hati, sang ahli sudah mengerahkan segalanya. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi mengikutinya. Nona Van Han luar biasa, dia bahkan tidak terengah. Hacham kagum. Jangan remehkan karena dia gadis, staminanya di antara yang terbaik. Saudara ke-8 berkata. Benar-benar hebat. Hacham mendesis. Dengar, nanti keluar dari sini kau bisa ikut pelatihan Master Soul, lalu jadi seperti ini. Saudara ke-7 berbisik. Ah, pelatihan? Hacham dan saudara ke-9 menoleh. Ya, 8.000 yuan per jam, dijamin. Saudara ke-7 serius. Apa? 8.000 per jam, terlalu mahal. Saudara ke-9 berseru. Tidak mahal, menurutku sepadan. Hacham berpikir. Saudara ke-9 menggertakkan gigi, membenci orang kaya. Kau boros, padahal gajimu tidak rendah. Hacham menggoda. Master Soul, menurutku kita bisa lebih cepat, mereka masih santai.
Saudara keempat menyarankan. Kali ini tidak ada obrolan, hanya berlari sekuat tenaga. Kerak! Ranting patah di tanah, jejak kaki kacau jelas terlihat. Berhenti. Saudara kedua memerintah. Obor menyebar menerangi, beberapa berjaga. Master So, bagaimana? Tanya saudara keempat. Ada sesuatu. Saudara kesembilan dan Hacham jongkok, membersihkan daun untuk menggali. Aneh, daun dan rumput ini jelas ditaruh. Hacham berkata sambil menyapu. Api menyingkap lumpur penuh jejak kaki dan darah kering. Gali. Sop Hong memberi isyarat dagu. Ya. Hacham dan saudara kesembilan mulai menggali dengan sekop militer. Sekop ini jauh lebih baik dari yang dulu Sop Hong pakai. Tanah digali 5 cm, lalu 10. Serek. Sekop membentur sesuatu lembut. Ada sesuatu di bawah. Saudara kesembilan bersorak. Lanjutkan. Sop Hong berkata. Ya. Mereka menggali hati-hati. Ini rambut. Hacham bergidik, sekop mengangkat rambut. Apakah ada mayat dikubur? Saudara kesembilan menelan. Mungkin, cepat keluarkan. Saudara keempat jongkok tanpa takut. Van Han bersembunyi di belakang Sop Hong, mengintip penasaran. Kalau takut, berpalinglah. Sop Hong menepuk bahunya. Aku tidak takut. Van Han membalas. Itu mayat. Suara Hacham bergetar, dia melempar sekop, membersihkan tanah dari tubuh, berdoa, jangan kenal. Pakaian asing, pasti bukan saudara ketiga. Saudara kesembilan bergumam, menenangkan Hacham. Benar bukan mereka? Di bawah lumpur ada wajah asing. Sop Hong jongkok, memegang tangan, memeriksa luka. Jarinya pernah pakai cincin, dia sudah menikah, luka fatal di sini, peluru menembus dada dan jantung. Luar biasa, menilai begitu banyak hanya dengan mata, seperti forensik. Hacham kagum. Klik. Sop Hong memotret dengan ponsel. Ah, ponselmu masih ada baterai? Saudara keempat kaget. 5% tersisa, tidak lama. Sop Hong menjawab lalu menyimpan. Bisa pakai sedikit baterai buat fusi? Saudara keempat matanya bersinar. Si kecil empat, jangan ribut, tunggu pulang. Saudara kedua berkata. Baik. Saudara keempat menurut. Sop Hong tertawa, benar-benar fanatik, bahkan kini memikirkan fusi. Master So, mayat ini bagaimana? NK Box. Saudara ketujuh bertanya. Orang mati harus dihormati, tidak tahu siapa dia, kuburkan lagi. Sop Hong berkata. Menurutku dia penjahat, pasti dari yang mengejar kita. Saudara keempat mendengus. Semua tampak pucat dan sakit. Saudara keempat menambahkan. Kau tidak kenal orang ini? Sop Hong bertanya. Di antara mereka dua pakai tudung, dia pasti salah satunya. Saudara keempat menjelaskan. Bab 1278, Perang Gerilya. Lebih baik menguburnya, seperti kau bilang orang mati harus dihormati, saat orang lain turun gunung mereka akan lewat sini, bau mayat akan tak tertahankan. Van Han berkata polos. Masuk akal, maka mari kubur lagi. Sop Hong menjawab lembut. Ya. Techiu dan Hacha menaruh tubuh kembali ke lubang dan menutupinya dengan tanah. Sungguh sial. Tetu bergumam, melihat mayat bukan tanda baik. Ya. Berangkat. Tenny menggenggam tombak siap menghadapi bahaya. Sop Hong mengingatkan lembut, ingat, saat bahaya jangan lari sembarangan. Aku tidak akan lari, tidak jadi beban. Van Han mengangguk polos. Hai. Dia tersenyum bahagia. Di tempat lain, di puncak. Vegetasi tebal membuat jalan sulit, rumput sampai pinggang, akar dan sulur menghalangi. Dalam gelap seseorang merayap maju. TTAM berhenti dan berbisik. Bagaimana Trin Chuong? Dia parah, demam tak reda, luka memburuk. Suara teluk serak rendah seperti kipas rusak. Ah! TTAM membuka mulut,
hanya bisa menghela napas. Kakak ketiga, aku tahu apa yang kau mau katakan. Teluk serak, dia saudaraku, aku tidak akan tinggalkan. Aku mengerti. TTAM menjawab parau. Terus jalan? Teluk bertanya. TTAM melihat sekitar lalu berjongkok di rerumputan. Dia berbisik, tidak, berhenti dan istirahat di sini, tempat ini cukup aman. Baik. Teluk menghela napas dan menurunkan trincuong. Puncak tertutup kabut, bintang dan bulan kadang terlihat, tapi lebih banyak tertutup cabang. Kerucuk-kerucuk. Perut TTAM berbunyi. Makan daun liar, bila tidak dibunuh kita tak boleh mati kelaparan. Dia meringis mengunyah pahit. Kita bisa makan, trincuong tidak. Teluk mengunyah datar, menelan pasir. Lepaskan, tanpa obat dia tak hidup. TTAM menghela napas, hatinya perih, dia juga saudara. Teluk diam, TTAM tahu sia-sia menasihati. Akhirnya kita mati dan tetap jadi saudara di alam baka. TTAM setengah bercanda, di sana kita bertemu Akiat dan lainnya. Kakak ketiga, dengan keahlianmu kau bisa lari. Teluk serius. Kau tak akan tinggalkan saudara, aku lari sendiri. Kita hanya perlu ganggu musuh, bertempur gerilya, paham? Ya, kita bertempur gerilya. Teluk tersenyum paksa. Sebenarnya mati sekarang bukan rugi, setidaknya kita balas sedikit. TTAM berbisik. Tadi hampir tertangkap, dia lempar tombak bunuh satu, jarak bertambah. Belum cukup, kita harus bunuh dua lagi. Mata Teluk bersinar dendam, ingat Akiat, Kecil Tri, dan T2. Apa kakak keempat selamat? Dia berbisik. Dengan kekuatannya tak masalah, tapi sendiri tinggalkan pulau sulit. TTAM berkata. Lebih baik daripada ikut kita tanpa harapan. Teluk akhirnya berkata. Ya, tanpa harapan. TTAM menutup mata, pistol jatuh, tanpa peluru tak berguna. Kakak ketiga, kau pikir ada yang selamatkan kita? Teluk bertanya. Kau rasa mungkin? TTAM menggumam, lelah. Teluk menghela, kemungkinan sangat kecil. Tidur, sebentar lagi fajar, kita sembunyi lagi, terus bertempur gerilya. TTAM berbisik. Puncak kembali tenang, hanya daun berdesir. Teluk menutup mata, tetap waspada. Tak apa. Dia menenangkan diri, tapi bayangan saudara gugur muncul. Akan ada keajaiban? Kresek. Suara aneh membangunkan mereka. Kakak ketiga, ada yang mendekat. Teluk berbisik. SHH. TTAM mengernyit, perlahan bangun, fajar menerangi, bentuk mulai terlihat. Dia mengintip, tak lihat musuh, tapi suara makin dekat. Tiba-tiba rerumputan bergerak, sesuatu menyerbu. Hati-hati, bukan manusia. TTAM berkata, menarik pisau. Bukan manusia? Teluk terkejut, apa binatang? Dari rerumputan muncul kadal raksasa, lidah merah menjilat ke arah mereka. TTAM tegang, menggenggam pisau, pertama kali melihat makhluk itu. Setelah Akiat mati, kadal memakan tubuhnya, dia tak tahu. SSSSSS. Pergi. Teluk lempar batu dan menggendong Trincuong mundur. Bab 1279, Pikiran Licik. Teluk memeluk Cenggang erat dan buru-buru mundur. Begitu aman dia menghunus pisau militer, siap bertarung. Keduanya serius, kadal raksasa menjulurkan lidah merah menatap. Apa yang kita lakukan sekarang? Teluk bertanya serak, haruskah kita mundur? Jangan panik, jangan tunjukkan takut, berpura-pura saja. TTAM menjawab berat. Begini? Teluk meniru, memukul tanah dan ranting dengan pisau, menimbulkan suara bising. Kadal itu mundur, lidahnya tetap menjulur. Ayo. Teluk menghela nafas lega ketika pergi. Cepat, jangan lama-lama. TTAM mendongak, di sela daun terlihat langit mulai terang. Baiklah. Teluk tidak banyak bicara, memanggul Cenggang dan melangkah. Meski terlambat,
Dia menyusul, terbatas oleh beban, tidak cepat. Sial, belum pernah semenderita ini. Teluk tersenyum pahit. Huf, huf. TTAM terengah, siapa tidak, bahkan hadapi kakak besar dan kedua pun tak sesulit ini. Terus, Teluk tak mau menyerah. Andai kakak-kakak ada di sini, akan baik. TTAM menopang tubuh bawah cenggang, pahit. Teluk merasa ringan, mencibir, dengan dua dewi itu, musuh semua mati. Benar. TTAM ingat kem pelatihan di bawah kendali mereka, tubuh gemetar. Teluk menghela. Aneh, sekarang rindu disiksa mereka. Cenggang pasti rindu juga. TTAM menggigit bibir, melamun, hampir tersandung. Kakak TAM, apakah Cenggang bisa bertahan? Teluk masih berharap. Kau tahu jawabannya. TTAM dingin. Ya, aku tahu. Teluk tersenyum getir. Mereka diam, berjalan tanpa henti. Langit terang, jalan gunung terbuka, kabut lenyap, cahaya dan biru muncul. Habis kita. TTAM pucat. Langit biru awan putih indah, tapi mematikan. Cahaya artinya tanpa perlindungan, musuh di belakang, bahaya parah. Haruskah kembali? Teluk menoleh, hanya di belakang ada kabut dan hutan, sisanya terbuka, tanpa tempat sembunyi. TTAM mengernyit mencari. Ketemu, di depan. Dor. Tembakan terdengar, peluru menghantam batu di kaki Teluk. Sial, lari. TTAM mengumpat, kesal, trik sia-sia, kenapa cepat sekali? Teluk menggertakkan gigi memanggul Cenggang maju, TTAM dengan pisau menjaga belakang. Di belakang 4 pengejar berpakaian hitam, 1 bertopeng, hanya mata terlihat. Sial. TTAM mengumpat. Jangan buang peluru, tinggal sedikit. Si topeng menggerutu. Lebih baik bunuh semua, perintah atasan. Si kurus tinggi bicara. Benar, banyak kelinci percobaan. Pemuda bermata Phoenix berkata, termuda, sekitar 26. Dia otak licik, pasang jebakan, tembus ilusi, kendalikan kadal, lacak jejak. Berhenti lari, kalian tak lolos, tahu apa di depan? Dia menyeringai. TTAM tak jawab, hanya lari. Bodoh, tak berhenti sampai terbentur. Dia mengejek. Tunggu, sepertinya hilang 1 wanita. Si topeng bicara. Hilang 1, mungkin mati tanpa sadar? Si berjanggut tertawa. Tangkap mereka, kita tahu. Pemuda menyeringai kejam. Ayo, berburu. Si kurus berteriak gembira. Manusia jadi mangsa, pikir saja darah mendidih. Si berjanggut tertawa mengerikan. Pemuda berkata, memang sekumpulan mesum. Kau juga, kau pancing kadal serang orang luar, untuk bangkitkan sifat buas, kan? Si topeng mengejek. Kau pintar. Pemuda mengaku, serangga belakang pasti mati. Pasti, informan sudah lapor. Si topeng tenang. Sisa 3, bunuh lalu tidur. Pemuda menyeringai, berhari-hari tak tidur, kulitku kendur. Berhenti mengeluh, kuatlah. Si topeng menggerutu. TCH. Dia mencibir, mengejar. Sial, tak bisa lepas. TTAM menoleh, si berjanggut dan topeng kurang 200 meter. Kakak TAM, pergilah, sendiri aku pasti bisa lolos. Teluk terengah, tenggorokan perih. Bab 1280, keputusasaan tanpa batas. Kalian sungguh ingin pergi ke alam bawah bersama? Tai Lu tertawa pahit. Batuk-batuk. Cenggang tiba-tiba batuk 2 kali, wajahnya pucat seolah hampir mati. Cenggang, tahan sedikit lagi, tunggu kami pergi lalu kau boleh pergi. Tai Lu tersenyum penuh duka. Tai San putus asa, tatapan terakhirnya tertuju ke lereng seperti semua jalan hidup terputus. 3 orang itu berhenti di lereng, menunduk melihat kabut putih tebal tanpa dasar terlihat dan tanpa tanda apa yang ada di bawah. Kakak 3, kalau kita melompat, masih ada peluang hidup?
Tai Lu menggenggam pergelangan Cenggang erat. Paling tidak setinggi 8 lantai, melompat pasti berarti mati. Tai San mengalihkan pandang dan menatap pria berjenggot yang mendekat. Lari, kenapa berhenti? Pria kurus tinggi tertawa aneh. Kalian sebenarnya siapa? Tai San bertanya dingin, tidak rela mati tanpa alasan. Kau tidak tahu? Pria bermata Phoenix melangkah maju, alisnya berkerut. Haruskah aku tahu? Jawab Tai San dingin, dikejar tanpa alasan, setidaknya beri kami penjelasan. Alasan? Orang berkepala tudung tertawa serak. Ya, alasan. Tai San kembali tenang, menghadapi kematian tanpa panik. Alasan untuk mati? Pria bermata Phoenix berpura-pura termenung lalu tersenyum misterius. Sejak kalian menjejak di pulau ini, takdir kalian sudah tertulis. Kenapa? Apakah ada rahasia di pulau ini yang tak boleh diketahui? Tai San mengernyit. Pintar, memang ada rahasia, tepat di belakang kalian di bawah tebing. Pria bermata Phoenix menyeringai. Apa itu? Tai Lu tak kuasa bertanya. Ini? Jawab pria itu licik, meski kalian akan mati, demi keamanan ada hal yang lebih baik dibiarkan tak diketahui. Tai San menggertakkan gigi, apakah kematian harus tak jelas? Sayang, meski daging kalian enak semasa hidup, setelah mati tetap bisa memberi makan harta milikku. Pria bermata Phoenix tertawa kejam. Hartamu? Wajah Tai San mengeras menilai. Tentu, kalian pernah menemukannya. Pria bermata Phoenix mengejek, bukankah mereka mengerikan? Itu peliharaanmu? Kesadaran muncul pada Tai San, wajahnya bertambah buruk. Pria bermata Phoenix bertepuk tangan. Pintar, jauh lebih pintar dari kakak bodoh itu. Pembuluh darah di dahi pria berkepala tudung menegang menahan amarah, menatap marah. Jangan terpancing, satu kalimat membuatmu kehilangan kontrol, itu tak baik. Kata pria bermata satu tenang. Lily, hentikan argumennya. Pria kurus panjang menghela napas. Lily adalah namanya. Tai San menyeringai mengejek, nama itu cocok untukmu. Wajah Lily mengeras dan dia berkata dingin, segera kau akan bergabung dengan serangga yang mati tadi malam. Aku tidak tahu maksudmu. Tai San menyangkal. Lily menjelaskan bahwa rekan yang datang menolong sudah mati tadi malam, dimakan harta itu. Berita itu mengejutkan Tai San dan Tai Lu. Jangan berharap. Lily bertepuk tangan, menikmati kehampaan mereka. Berhenti bicara, selesaikan cepat agar kami bisa tidur. Pria berkepala tudung menyela tak sabar. Baik, kalian yang lakukan, aku tak mau mengotori tanganku. Lily menyeringai, tangan di saku. Diam dan tetap di tempat. Pria berkepala tudung membuka tudungnya dan menghirup udara segar. Wajahnya tampak, sekitar 35 tahun, bekas luka dari pelipis kiri melintasi hidung hingga rahang kanan. Ia tak peduli, wajahnya pucat karena lama tak terkena sinar matahari. Melompat? Tai Lu gemetar. Tidak, meski mati aku ingin menuntut sedikit utang. Kata Tai San dingin, ada hasrat membunuh dalam ucapannya. Siapkan pisau. Pria berkepala tudung berhenti. Hati-hati. Pria berjenggot juga berhenti, khawatir akan pisau mereka. Kalau begitu cepat dan bersih saja. Pria berkepala tudung tertawa gelap, mengeluarkan pistol, melepaskan pengaman, mengarahkan pada Tai San. Wajah Tai San kehilangan warna, dia tak punya kesempatan bahkan untuk taruhan terakhir. Kakak tiga. Tai Lu pucat dan melompat melindungi Tai San. Lalu aku yang pergi? Pria berjenggot berpura-pura mengeluarkan pistol. Pergi, mangsa kali ini milikku. Pria berkepala tudung memerintah keras. Mangsa? Tai San dan Tai Lu terbelalak, mata merah dan penuh keputusasaan. Mati saja. Pria berkepala tudung tersenyum dan jari menyentuh pelatuk. Tembakan bergema di puncak gunung. Sosok tinggi jatuh, matanya masih sayu, lalu terpaku dalam sok, langit biru dan awan putih adalah pemandangan terakhir sebelum kegelapan menelannya.